Bagaimana jika karakter dengan ending paling menyedihkan di One Piece bukan Luffy, bukan Zoro, bahkan bukan Robin, tapi Brook? Karena ada kemungkinan besar Brook akan menjadi satu-satunya kru topi jerami yang masih hidup saat semua temannya sudah tiada. Pernah sadar gak? Dari seluruh kru topi jerami, Brook adalah satu-satunya orang yang sudah pernah mengalami mimpi buruk itu. Melihat seluruh krunya mati di depan matanya. Saat masih menjadi anggota Rumbar Pirates, satu persatu rekannya tewas karena racun. Dan Brook tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikan mereka menghilang. Bahkan lagu terakhir mereka direkam sambil menunggu kematian datang. Lalu setelah itu, Brook menghabiskan lebih dari 50 tahun sendirian di lautan. 50 tahun. Tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa siapapun untuk diajak bicara. Dan sekarang muncul teori yang membuat masa depan Brook terasa jauh lebih tragis. Karena berkat kekuatan Yomi Yomi no Mi, Brook tidak lagi memiliki tubuh manusia normal. Dia sudah mati sekali dan kembali hidup. Sampai sekarang, Oda bahkan belum pernah menjelaskan batas umur maksimal Brook. Sementara anggota topi jerami lainnya tetap manusia biasa yang akan menua seiring waktu. Bayangkan setelah petualangan berakhir, Luffy menjadi Raja Bajak Laut, Zoro menjadi pendekar pedang terkuat, Nami menggambar peta dunia, Sanji menemukan All Blue. Semua mimpi mereka terwujud. Lalu puluhan tahun berlalu, satu persatu mereka pergi karena usia, dan Brook masih ada, masih berjalan, masih mengingat semuanya. Yang membuat teori ini semakin menyakitkan adalah Brook sudah pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Seolah hidupnya adalah kutukan untuk terus kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Bahkan mungkin suatu hari nanti, hanya Brook yang masih bisa menceritakan kisah topi jerami kepada dunia. Tentang seorang bocah bernama Luffy yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut. Tentang kru yang mengubah dunia. Dan tentang teman-teman yang pernah tertawa bersamanya di kapal Thousand Sunny. Ada satu detail yang membuat teori ini terasa sangat cocok dengan karakter Brook. Mimpinya bukan menjadi yang terkuat, bukan menjadi yang terkaya. Mimpinya hanyalah bertemu kembali dengan Labun. Dan bayangkan jika pada akhir cerita, setelah semua kru telah tiada, Brook kembali menemui Labun untuk terakhir kalinya. Lalu duduk di samping sahabat lamanya itu, sambil menceritakan seluruh petualangan topi jerami dari awal sampai akhir. Jika itu benar-benar terjadi, maka Brook bukan hanya penjaga kenangan Rumbar Pirates. Dia akan menjadi penjaga kenangan seluruh era topi jerami. Dan mungkin orang terakhir yang masih mengingat tawa Luffy. Ending yang terdengar indah, tapi juga salah satu ending paling menyedihkan yang pernah bisa diberikan Oda kepada seorang karakter.